Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari kondisi yang ada yang kita lihat dari kaum muslimin dengan wabah ini sepertinya mau hilang kemudian datang kembali. Saya jelaskan pada pekan yang lalu, melonjaknya itu karena banyaknya dosa dan maksiat. Tapi kemudian sebagian kaum muslimin juga merasa sedih, gundah gulana, cemas, risau, dan yang lainnya. Mestinya orang yang beriman menghadapi cobaan, ujian itu dengan iman, bukan dengan perasaan, dengan iman, dengan ilmu yang benar dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana kita muamalah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus terus berusaha bagaimana mendekat kepada Allah, karena yang memberikan cobaan, ujian Allah SWT. Bukan tambah jauh dari Allah, tambah dekat kepada Allah. Makanya dulu dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syurahil rahimahullah yang wafat tahun 105 Hijriah, beliau mengatakan, kanu idza farugu min syai'in atau al-masajid. Mereka, maksudnya para tabi'in dan para sahabat, idza farugu min syai'in, farugu maksudnya mereka jaza'u, mereka risau, cemas, mengalami ketakutan, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Disebutkan, kata Imam Sya'bi rahimahullah, Amir bin Syurahil yang wafat tahun 105 Hijriah, kanu idza farugu min syai'in, mereka para tabi'in dan juga para sahabat, farugu artinya mengalami kegelisahan, kecemasan, risau, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Ini fi'lus salaf, perbuatan salaf. Artinya kita harus lihat, kita akan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sekarang bagaimana perbuatan salaf? Perbuatan salaf ketika mengalami kecemasan, kegelisahan, kerisauan, mereka datang ke masjid. Bukan meninggalkan masjid, datang ke masjid. Jadi mereka berusaha bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus penting, ini diperhatikan, karena sejak Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan masalah ta'un, Nabi nggak pernah menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Karena hadis ta'un banyak itu tentang wabah, tentang petaka dan segala macam, tapi nggak ada riwayat menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Justru manusia kembali ke masjid. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu dari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, sekitar tahun 450-an gitu, yang terjadi di Samarkand. Itu setiap hari orang mati karena ta'un itu ribuan.
setiap hari. Kemudian orang bertaubat, mereka datang ke masjid. Artinya seperti itu orang. Dan juga kalau kita lihat dalam kehidupan di masyarakat yang kehidupannya. Kalau kita lihat ada orang yang taubat nih dari apakah dia minum khamar, apakah dia penjahat. Ketika dia taubat, datangnya kemana mereka? Ke masjid. Ketika taubat, datang ke masjid. Tadinya pakaiannya macam-macam, sekarang ganti sarung pakai pici, kemana dia? Ke masjid. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Kembali ke masjid. Taubat kepada Allah, kembali ke masjid. Dan dengan itu insya Allah, dengan di masjid dia berzikir, dia berdoa, dia sholat, insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Kalau kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan ibadah, sholat yang 5 waktu di masjid, kemudian juga mereka merapatkan saf, karena saf ini penting. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan. Wajib ini untuk merapatkan saf, nggak boleh renggang saf itu, harus rapat. Ini harus diperhatikan mestinya yang seperti ini. Ini kadang-kadang nggak terfikir oleh manusia, nggak terlintas. Karena apa? Udah sibuk dengan keduniaan atau sibuk dengan protokol kesehatan. Itu bagus. Tapi juga kita harus lihat protokol syariat. Ketika di masjid, protokol syariat dijalankan. Perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ketika kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan berikan keberkahan, Allah akan kabulkan doa kita, Allah angkat wabah ini dan yang lainnya. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, karena kita lihat banyak orang yang takut. Bukan hanya orang awam yang takut, penuntut ilmu takut, ustadznya takut ke masjid. Ustadznya takut ke masjid. Gimana kalau ustadz sudah takut? Di mana imannya itu? Di mana ilmunya? Insya Allah di masjid tidak akan kena, insya Allah, berbagai macam musibah. Yakin. Ada riwayat, cuma riwayatnya ada agak lemah. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apabila Allah turunkan musibah, maka Allah akan lindungi dari orang-orang yang ada di masjid. Dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini ada kelemahannya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting untuk ke masjid. Kalau orang awam ke masjid, ini sudah saya berbicara ini ketika kita sudah lihat semuanya, sudah jutaan orang ke masjid. Bukan satu. Di Indonesia ini orang sudah jutaan orang ke masjid. Sholat di masjid. Kok masih ada segelintir orang, dan sangat disayangkan segelintir orang ini siapa? Yang sudah ngaji. Ustadz nggak ke masjid. Gitu. Kalau ke masjid, safnya renggang. Kenapa renggang? Nabi suruh rapat. Wajib untuk merapatkan. Nggak boleh membuat celah, nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan. Adalah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian. Jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Gak boleh. Sedikit aja gak boleh. Apalagi sampai setengah meter, sampai 1 meter. Wala tadharu furujatin li syaitan. Ini hadis Nabi SAW. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Katanya cinta sama Nabi, ittiba sama Nabi, ikut Rasulullah SAW. Sampai sini jelas. Sekarang saya bawakan yang kedua berkaitan dengan kondisi kita kadang-kadang lemah, gelisah, maka perbanyak doa, zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, atau yang lepas baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, atau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada di antara doa yang khusus untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanan. Nanti antum lihat di dalam buku doa dan wirid. Buku doa dan wirid dicetakan yang ke-34 di halaman 353. Itu Nabi berdoa kepada Allah Taala,
Dan ini banyak Nabi panjatkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Antum hafalkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kegundah gulanan, wal hazan dari kesedihan, wal ajzi dari kelemahan, sifat lemah, wal kasal dari kemalasan, sifat malas, wal bukhli dari sifat kikir, bakhil, wal jubn dari sifat pengecut, penakut, wa dhala'id dain dan dililit oleh hutang, wa ghalabatir rijal dan dikuasai oleh orang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan disebutkan bahwa Rasulullah banyak memanjatkan doa tersebut. Ada riwayat Abu Daud dengan kalimat wa ghalabat dain wa qarri rijal. Ini hadisnya dhaif. Yang benar itu wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dibaca untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan, kerisauan, kecemasan. Karena banyak orang yang cemas dalam kondisi seperti ini. Orang yang beriman mestinya dia tawakal kepada Allah, dia banyak berzikir, dan dia serahkan urusan kepada Allah. Gak usah cemas. Yakin Allah pasti akan menolong kita, melindungi kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari semua keburukan, semua kejahatan, dan juga dari berbagai macam wabah. Dan mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
لهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا